Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Cahyaning Ayu dari Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis data sekunder dari data demografi and health survey negara Kenya 2020 terkait strategi pencegahan malaria dan dampaknya terhadap kejadian anemia pada anak-anak usia 6 hingga 59 tahun di negara Kenya. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya kejadian angka kasus malaria dan kematian akibat malaria pada tahun 2020 meningkat di negara Kenya, yaitu sebesar 241 juta kasus dan 627.000 kematian. Serta WHO menyatakan bahwasanya negara Afrika memiliki beban yang sangat tinggi terhadap kejadian malaria, yaitu terhitung 94% kasus dan kematian pada tahun 2019. Kemudian kasus ini ternyata menggelontorkan banyak dana, yaitu sekitar 3 juta secara global dan 900 juta rupiah disumbangkan pada negara endemik. Kemudian malaria juga berkaitan dengan peningkatan kejadian anemia yang mana berpengaruh pada kematian anak usia 6 hingga 59 tahun pada tahun 2019. Kondisi anemia kronik pada anak mengalami dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa strategi pencegahan malaria yang diaplikasikan di negara Kenya. Di antaranya adalah ada Universal Health Coverage, yaitu pendekatan perawatan kesehatan primer dan peningkatan sistem kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian ada juga terkait Kenya Health Sector Strategy dan Investment Plan, yaitu mengendalikan penyakit menular termasuk malaria dengan peningkatan akses dan kualitas layanan serta permintaan layanan. Kemudian yang ketiga, adanya KMS, yaitu Kenya Malaria Strategi, yang mana strategi program disebut sebagai Kenya Bebas Malaria untuk mengurangi kejadian malaria dan kematian sebesar 75% pada tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang berpengaruh dalam penanganan malaria, serta dampaknya terhadap kejadian anemia pada anak-anak usia 6 hingga 59 bulan di negara Kenya. Untuk metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan data sekunder dari data DHS negara Kenya 2020 dengan desain studi cross-seksional. Subjek penelitian ini sebesar 2.119 balita usia 6 hingga 59 bulan. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan uji chi-square dan analisis regresi logistik dengan alfa sebesar 5%. Variabel yang digunakan adalah status malaria, kemudian kejadian anemia, dan beberapa strategi yang telah diterapkan pada negara Kenya untuk menangani malaria. Mohon maaf. Ini karakteristik sampel yang kami gunakan, yaitu balita dengan rentan usia 1 hingga 5 tahun, kemudian status malaria, status anemia, kemudian ada place of residence, rural dan urban area, dan beberapa strategi penanganan malaria yang diterapkan di negara Kenya. Berikut adalah tabel hasil analisis chi-square dan regresi logistik, yang mana dari analisis tersebut terdapat 4 faktor yang berkaitan, 4 variabel yang berkaitan dengan kejadian malaria. Yang mana yang pertama,
Untuk strategi tersebut ada 3. Yang pertama penggunaan kelambu, kemudian yang kedua ada penggunaan obat nyamuk, kemudian yang ketiga ada insektisida semprot. Kemudian ini ada penjelasan dari tabel sebelumnya, yaitu balita yang mengalami anemia tingkat sedang kemungkinan terkena malaria 1,2 kali dibandingkan dengan balita yang tidak anemia, dengan p-value 0,031. Kemudian balita yang tidak menggunakan kelambu tidur kemungkinan terkena malaria 1,4 kali dibandingkan dengan balita yang menggunakan kelambu tidur, dengan p-value 0,003. Balita yang tidak menggunakan obat nyamuk kemungkinan terkena malaria 1,8 kali dibandingkan dengan balita yang menggunakan obat nyamuk, dengan p-value 0,006. Kemudian yang terakhir ada balita yang tidak menggunakan insektisida semprot, kemungkinan terkena malaria 1,9 kali dibandingkan dengan balita yang menggunakan insektisida semprot, dengan p-value 0,000. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama terkait kejadian anemia tingkat sedang yang berkaitan dengan peningkatan kejadian malaria. Anemia pada anak-anak merupakan keadaan hematologis dikarenakan defisiensi nutrisi, baik itu zat besi, asam folat, hingga mikronutrien yang lain. Kehilangan zat besi melalui infeksi cacing, penghancuran dan juga penurunan produksi sel darah merah melalui penyakit infeksi seperti malaria, HIV, dan TB disampaikan oleh penelitian TESEMA 2021. Nah, meskipun strategi gabungan khusus seperti suplemen zat besi dan juga manajemen penyakit menular seperti malaria dan juga infeksi cacing sudah banyak atau diperkenalkan oleh WHO, tapi anemia ini tetap menjadi masalah kesehatan yang serius di sub-Sahara Afrika. Alasan utamanya berkaitan dengan kondisi malnutrisi parah yang berkepanjangan di antara anak-anak usia 5 tahun. Kemudian penularan penyakit malaria, cacing tambang, dan sitosoma di Kenya karena seringnya terpapar sanitasi yang buruk dan kondisi lingkungan yang memang mendukung transmisi dan penyebaran parasit. Dan keparahan kondisi anemia, baik sedang maupun berat, berperan sebagai faktor risiko dan dapat berpengaruh terhadap kondisi yang fatal. Untuk selanjutnya, kaitannya penggunaan kelambu dengan peningkatan kejadian malaria. Jadi penggunaan kelambu menjelang tidur itu menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mengendalikan malaria. Namun melalui hasil survei Kenya 2020 dilaporkan bahwasannya ada beberapa alasan mengapa kelambu ini masih menjadi jarang digunakan. Begitu. Di antaranya ada peningkatan suhu ruang kamar jika menggunakan kelambu, kemudian tidak menyukai ukuran, warna, dan bentuk kelambu. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasannya tidak suka dengan bau kelambu, serta hanya digunakan pada malam hari dan jarang digunakan pada siang hari, sehingga sering digunakan hanya pada malam hari, atau bahkan alasan tidur di luar ruangan. Kemudian kelambu ini telah didistribusikan oleh pemerintah kesehatan, terutama pada ibu hamil dan juga anak di bawah usia 5 tahun, melalui kampanye massal dan juga kunjungan antenatal. Penelitian oleh Musoke et al. 2018 menunjukkan bahwasannya penggunaan kelambu ini berhubungan dengan pengetahuan, pendapatan, dan juga pekerjaan orang tua. Sehingga pemahaman yang cukup pada seseorang dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya penggunaan kelambu ini untuk mencegah kejadian malaria pada anak-anak dan juga ibu hamil. Selanjutnya yaitu penggunaan obat nyamuk yang dapat meningkatkan kejadian malaria. Banyak kita ketahui bahwasannya obat nyamuk ini menjadi rekomendasi yang direkomendasikan oleh WHO sebagai lini pertama alat pencegahan malaria untuk pelancong atau orang-orang yang berpergian, dan juga umum digunakan oleh ekspatriat di negara-negara tropis.
Nah, ini ada 3 jenis obat nyamuk yang sering kali digunakan. Yang pertama ada penggunaan pakaian berinsektisida. Ini banyak sekali digunakan pada anggota militer untuk melindungi vektor malaria karena eh, alasan penyerapan darmali yang rendah, kemudian toksisitas rendah pada mamalia, tidak berbau, dan minimal iritasi. Kemudian yang kedua ada obat nyamuk topikal, yang mana ini memang disarankan pada anak-anak usia lebih dari 2 bulan, yaitu obat nyamuk dengan kandungan DEET atau picaridin, yang mana aman digunakan oleh anak-anak di atas 2 bulan. Kemudian ada juga minyak lemon eukaliptus yang mana aman untuk digunakan pada anak usia lebih dari 3 tahun. Sedangkan untuk bayi di bawah 2 bulan itu disarankan untuk menggunakan kelambu di atas kereta dorong ataupun tempat tidur bayi. Kemudian yang ketiga obat nyamuk yang sering digunakan adalah obat nyamuk spesial, yang mana penyebaran cara kerjanya adalah penyebaran bahan aktif di udara sekitar dengan radius tertentu sehingga mengganggu nyamuk dalam menemukan inangnya, yaitu menemukan manusia untuk menghisap darah. Nah, untuk mekanisme melalui panas ini ada obat nyamuk bakar atau elektrik yang sudah banyak ditemukan di pasaran, atau melalui penguapan, misalkan emanator pasif dibuat dengan kertas atau gel agarosa. Selanjutnya, kaitannya penggunaan insektisida semprot pada peningkatan kejadian malaria. Secara keseluruhan, 28% rumah tangga dilaporkan menggunakan insektisida semprot sebagai metode untuk melindungi dan mencegah kejadian malaria pada keluarga. Persentase penggunaan metode pengobatan semprot sebagai pelindung gigitan nyamuk di area perkotaan ini ternyata lebih tinggi, yaitu sekitar 35% dibandingkan dengan pedesaan yang hanya 23%. Hal ini berkaitan dengan penggunaan yang praktis dan juga mudah dijangkau pada area perkotaan. Kemudian efektivitas dari obat semprot sebagai intervensi pengendalian malaria tergantung pada kerentanan vektor terhadap insektisida yang digunakan, serta ketekunan penerapannya dan juga bahan permukaan dinding pada rumah-rumah warga. Kemudian dari penelitian Elmadi et al. 2021 menyatakan bahwasannya metode obat semprot menjadi metode yang sangat protektif dalam mencegah infeksi malaria. Namun penggunaannya masih belum banyak digunakan untuk kelompok balita dan ibu hamil dikarenakan berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwasannya zat kimia yang ada pada obat semprot ini dianggap berbahaya jika dihirup oleh balita ataupun ibu-ibu hamil. Nah, untuk masuk pada tahap kesimpulan, yang mana strategi pengendalian malaria seperti kelambu tidur, obat nyamuk, dan insektisida semprot berpengaruh dalam mengendalikan kejadian malaria pada anak-anak usia 6 hingga 59 bulan di negara Kenya. Strategi pencegahan malaria menjadi hal yang krusial harus dilakukan untuk menekan kejadian penyakit, mengingat penyakit infeksi dapat meningkatkan kejadian anemia pada anak-anak, begitu pula dengan sebaliknya. Peningkatan akses pendidikan, modifikasi intervensi, kemudian identifikasi kondisi lingkungan, serta penguatan status ekonomi pada keluarga, hal ini dianjurkan untuk mengurangi kejadian malaria pada anak-anak usia 6 hingga 59 bulan di negara Kenya. Selain itu, strategi deteksi dini dan pengelolaan gizi serta kesehatan sebaiknya diperkuat untuk menurunkan anemia pada anak-anak. Dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.